Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Abdurrahman MPD selaku pembimbing mata kuliah metode penelitian yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hari ini. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan yang masih sejawat di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya Delvia Derita bersama dua orang rekan saya, yaitu Aida Fitri Rahman dan Devika Pinasuka akan mempresentasikan topik bahasan kelompok 1 mengenai penelitian korelasi. Namun pada kesempatan kali ini izinkan saya mewakili kelompok 1 untuk menjelaskan topik ini. Nah teman-teman, langsung kita mulai ya. Pada pertemuan virtual kali ini akan ada 4 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama itu definisi penelitian korelasional dari beberapa ahli. Yang kedua, langkah-langkah atau prosedur dalam penelitian korelasional. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan proposal. Dan yang keempat, kenapa memilih penelitian korelasional. Mari kita bahas pengertian metode penelitian korelasional menurut para ahli. Yang pertama dari Anderson Gary, beliau menyatakan bahwa penelitian korelasi adalah salah satu cara untuk menggambarkan secara kuantitatif sejauh mana variabel terkait. Yang kedua dari Feinkel dan Wollen, mereka menyatakan bahwa penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi data. Yang ketiga dari Nur, beliau menyatakan bahwa korelasi mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni sejauh mana variasi dalam suatu variabel berhubungan dengan variasi dalam variabel lain. Dan yang terakhir dari Soekardi, beliau menyatakan bahwa suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, itulah yang disebut dengan penelitian korelasional. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat kami simpulkan bahwa penelitian korelasi adalah penelitian antara dua variabel atau lebih yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Sekarang kita lanjut ke prosedur atau langkah-langkah penelitian korelasional. Prosedurnya ada 7. Yang pertama, penentuan masalah. Masalah dalam penelitian merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada, atau suatu yang dijadikan target yang telah ditetapkan oleh peneliti, tetapi target tersebut tidak tercapai. Di setiap penelitian, langkah awal yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan masalah penelitian yang akan menjadi fokus penelitian. Nah, ternyata dalam memilih masalah itu juga ada kriterianya. Yang pertama, masalah yang akan diteliti harus jelas dan tidak meragukan. Yang kedua, masalah yang akan diteliti hendaklah berarti baik bagi diri pribadi, institusi, masyarakat, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, masalah yang akan diteliti hendaklah berada dalam batas kemampuan dan jangkauan peneliti. Yang keempat, masalah yang diteliti menarik minat peneliti. Yang kelima, dalam menentukan dan memilih masalah yang akan diteliti, hendaklah mempertimbangkan faktor biaya. Dan yang keenam, data dapat dikumpulkan dengan cepat, tepat, dan benar. Nah, sekarang kita lanjut ke prosedur yang kedua, yaitu peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Setelah penentuan masalah, kegiatan penelitian yang penting adalah studi kepustakaan yang menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka berpikir, dan penentuan dugaan sementara sehingga peneliti dapat mengerti
mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Macam-macam sumber untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti bisa berasal dari jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah, dan narasumber. Nah, lanjut ke prosedur yang ketiga, yaitu merancang penelitian sesuai rumusan masalah. Rancangan penelitian merupakan tahapan di mana peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Lanjut yang keempat, yaitu penentuan sampel. Sampel secara sederhana dapat dikatakan sebagian dari populasi yang dipilih oleh seorang peneliti yang mewakili populasi tersebut. Ada juga yang menyatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kita lanjut yang kelima, pengumpulan data. Pengumpulan data bisa kita dapatkan dari angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Data yang dikumpulkan dengan instrumen-instrumen tersebut harus dalam bentuk angka. Kita lanjut yang keenam, yaitu analisis data. Pada dasarnya, analisis dalam penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu menyusun laporan. Laporan termasuk di dalamnya simpulan yang berisi tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hal yang diteliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca secara ringkas. Mari kita lanjut ke langkah-langkah penyusunan proposal penelitian. Nah, biasanya waktu S1 dulu, biasanya seorang mahasiswa memulai menyusun proposal penelitian dengan mencari sebuah judul. Nah, ternyata itu salah. Yang benarnya, langkah-langkah penyusunan proposal penelitian ada 7 yang dimulai dari pendefinisian masalah. Yang kedua, perencanaan rancangan penelitian. Yang ketiga, perencanaan sampel. Yang keempat, rancangan pengumpulan data. Yang kelima, rancangan pengolahan dan analisis data. Yang keenam, jadwal, waktu, dan sumber-sumber yang diperlukan. Dan yang ketujuh adalah daftar pustaka sementara. Jadi, itulah langkah-langkah penyusunan proposal penelitian. Bukan diawali dengan mencari sebuah judul. Nah, yang terakhir, kenapa memilih penelitian korelasional? Menurut Arifin, metode penelitian analisis korelasi dipilih karena akan mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, yakni hubungan variasi dalam suatu variabel dengan variasi dalam variabel lain. Dan ternyata selain ini ada juga beberapa alasannya. Karena penelitian korelasional ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, kemampuannya untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Yang kedua, penelitian korelasional juga dapat memberikan informasi tentang derajat kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Oh ya, teman-teman penasaran kan apa saja contoh judul penelitian korelasional? Baiklah teman-teman semuanya, segitu dulu presentasi dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran, teman-teman silahkan saja untuk menulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita lanjut diskusi di elearning2.unp.ac.id. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.